Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita mendengar firman Tuhan. Lihatlah orang yang dipilih Allah. Jika kita melihat Alkitab dengan teliti, di dalam perjanjian lama, keturunan Adam yang berdosa itu beranak cucu memenuhi isi bumi dan sangat banyak. Dan kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki dosa. Dosa asal, dosa pribadi, dan mereka ditekan oleh iblis dengan bermacam-macam penekanan dan penganiayaan, sehingga mereka itu merasa frustasi dalam kehidupannya. Seolah-olah tidak ada pengharapan dalam kehidupan mereka. Allah memilih beberapa orang di dalam perjanjian lama, seperti kita mengetahui, Allah memilih Adam. Allah memilih Adam untuk menjadi bapa yang memiliki roh. Dan sejak itu Adam memilih Nuh. Nuh yang dipilih beserta ketiga anaknya untuk memenuhi bumi. Yang lain tidak terpilih, dibinasakan oleh air bah. Bapak Ibu, kita juga melihat bahwa Abraham dipilih dari tempat tinggalnya Ur Kasdim, sehingga dia disuruh keluar masuk ke tanah perjanjian. Maka Abraham keluar. Dan kita melihat ada Ishak dan juga Yakub yang mempunyai saudara, tetapi yang tidak dipilih. Tapi Ishak dan Yakub yang dipilih. Dan kita melihat juga bahwa ada Musa yang dipilih. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama Allah memilih satu orang yang Allah memberi tugas kepadanya. Dan waktu dia memilih Musa, dia memberi tugas kepada Musa supaya memberitakan hukum Taurat. Di Keluaran 20 hukum Taurat, ada 10 hukum Taurat, 1-5. Semua orang harus mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Jangan ada Allah lain, jangan menyebut nama Allah sembarangan. 6-10, hormati orang tuamu, jangan mencuri. Maka jika orang melakukan hukum Taurat, perintah tersebut, maka kita akan melihat dia seperti orang yang taat kepada Allah, beragama, dan dia mengasihi, perilakunya kelihatan sekali. Tapi ingat, mereka sebenarnya belum mendapat kehidupan. Dosa mereka belum diampuni. Dan dalam perjanjian baru, kita bisa melihat setelah Musa, Tuhan menjanjikan nabi-nabi yang lain, kamu tunggu janji itu. Maka Galatia 3 ayat 16, maka tunggulah janji keturunan daripada Abraham itu. Janji itu bukan berarti muncul nabi-nabi yang menyelamatkan kamu. Bukan. Tetapi janji itu menunjukkan kepada Yesus Kristus yang diutus yang akan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru kita baru tahu bahwa ternyata keselamatan itu harus datang dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus tersebut yang datang dari sorga. Dia datang memberi hidupnya. Nah, dalam perjanjian lama ini kita lihat orang yang dipilih hanya untuk mengasihi Allah dan sikap mereka. Tetapi waktu perjanjian baru, waktu Tuhan mengatakan, inilah dia yang saya kasihi. Maka waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus inilah yang akan mengampuni semua dosa orang yang dalam perjanjian lama. Jika engkau mengikuti, engkau di dalam Yesus, engkau terpilih. Jadi waktu Yesus datang, dia memberi kesempatan kepada semua manusia. Dalam perjanjian lama, Tuhan tidak memberi kesempatan kepada orang, setiap orang mencari Allah, tidak. Tapi orang-orang yang khusus dipilih. Tetapi begitu Yesus datang
Yesus itu adalah kebenaran Allah, yang paling dikasihi Allah. Maka jika seseorang mengambil kesempatan untuk di dalam Yesus, dia terpilih. Bapak Ibu, untuk itulah Petrus mengatakan, hai semua orang Israel, bukan Israel, semua harus bertobat. Semua harus bertobat. Engkau harus dibaptis. Engkau harus menerima Yesus Juru Selamat. Engkau harus menerima Roh Kudus. Jika engkau menerima itu, engkau akan dipilih oleh Allah. Jadi berbeda. Jadi jika kita masuk, kita mengaku Yesus, kita terpilih. Jika tidak mengaku Yesus, kita tidak terpilih. Jadi berbeda. Inilah keadilan Tuhan dalam perjanjian baru yang disebut kasih karunia. Coba kita melihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Ayat 38. Ya, 38. Mari kita membaca bersama-sama. 3, 2. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jadi jika seseorang itu memberi dirinya untuk dibaptis, memberi dirinya untuk mendapat pengampunan dosa, dan dibaptis dalam nama Yesus, menerima Roh Kudus, engkau terpilih. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah awal daripada orang terpilih. Dalam perjanjian lama, mereka orang-orang tertentu dipilih. Tetapi dalam perjanjian baru, engkau menentukan pilihanmu. Engkau mau dipilih Allah enggak? Jika engkau ingin mau dipilih Allah, engkau harus bertobat dan menerima Yesus. Nah, sejak engkau menerima Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita mendapat perintah baru. Kita lihat, perintah Musa, yaitu seseorang yang perintah Musa, hukum Taurat dari Allah itu, dia mengasihi Allah, mengasihi sesamanya. Bapak Ibu, dia mengasihi Allah, mengasihi sesamanya. Maka orang akan melihat orang yang menjalankan tersebut adalah orang yang menjalankan agama. Kenapa? Orang itu pasti kalau dia menjalankan hukum Taurat dari Musa, dia akan kelihatan dari sikap perilakunya. Sepertinya dia mau ibadah itu dengan sikap yang khusus, dengan pakaian yang khusus, jubah yang khusus. Dan sikapnya itu kelihatan sekali. Sikapnya itu kelihatan sekali. Oh, ini orang yang ciri-ciri menjalankan hukum Taurat. Kalau orang yang tidak sesuai dengan dia lakukan, dia mengatakan, kamu ini orang berdosa. Kenapa demikian? Karena dia menjalankan hukum Taurat atau ciri-ciri orang beragama. Begitu, ya. Coba kita lihat dulu Matius 5. Matius 5. Matius 5 ayat 20. Kita coba baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 3, 2. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi yang dilakukan oleh orang ahli Taurat dan Farisi itu apa? Menjalankan kehidupan keagamaan. Ini kita harus tahu dulu. Apakah mereka orang jahat? Orang baik, nolong orang, mereka ibadah. Tapi itu ciri-ciri orang yang menjalankan kehidupan agama. Kenapa demikian? Karena belum bertobat dan menerima Yesus. Dia belum dipilih oleh Yesus. Tetapi pada saat dia bertobat, pada saat dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan mendapat kehidupan Yesus, dia mendapat perintah Yesus. Dia mendapat perintah Yesus, yaitu Taurat Yesus. Bapak Ibu, Taurat Yesus itu apa? Berbeda, mengasihi juga. Tetapi cara mengasihi, tadi kalau hukum Taurat itu mengasihi Allah, mengasihi sesama, tapi dengan sifat materi. Menolong orang,
perbuatan, sembako, bersifat materi. Ya, jadi orang merasakan, oh dia ini sungguh orang beragama. Dia ngajak saya ke beribadah kepada Tuhan dan menolong saya. Saya ini tertolong gara-gara dia. Dulu saya ini susah makan. Nah, itu ciri-ciri orang yang menjalankan hukum Taurat. Apakah salah? Tidak salah, memang ada perintah demikian. Tetapi jika orang menerima Yesus, bertobat, menerima keselamatan dari Yesus, dia menjalankan Taurat Yesus. Taurat Yesus itu apa? Hampir sama dengan Taurat. Dia mencoba membawa orang, tetapi bukan dengan sembako, tapi supaya roh orang itu menjadi milik Yesus terpilih. Terpilih. Bisa mengerti? Jadi berbeda. Tapi sifatnya dua-duanya Taurat. Satu, Taurat Musa mengasihi tubuh jiwa orang. Tapi Taurat Yesus mengasihi roh orang. Dua-duanya sama. Dua-duanya Taurat. Satu Taurat dari Musa, satu dari Taurat Yesus. Maka Yesus mengatakan, kamu yang melakukan perintahku, engkau adalah muridku. Engkau adalah sahabatku. Kenapa? Karena engkau menyelamatkan roh orang. Karena Yesus datang bukan untuk menyelamatkan tubuhmu, tapi menyelamatkan roh jiwa kita. Maka sebagai murid Yesus, untuk apa tugasnya perintah baru? Menyelamatkan roh jiwa orang juga. Baru engkau mengerti siapa itu Yesus sebagai juru selamatmu. Coba kita membaca Yohanes 13. Yohanes 13. Yohanes 13 kita baca ayat 34, 35. Ya, kita baca aja bersama-sama dua ayat ini. Ya. 3, 2. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Betul? Jadi apa? Perintah daripada Musa, yaitu orang yang menjalankan perintah Musa akan bisa dilihat orang. Dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia secara jasmani. Tapi orang yang di dalam Yesus, sebagai murid Yesus, dia mengasihi seseorang untuk apa? Untuk roh jiwa orang. Ya, untuk mendapat pengampunan dosa. Supaya dia pun mendapat kasihnya Yesus dan kasihnya Allah Bapa. Ini dua hal berbeda, tapi dua-duanya Taurat. Nah, orang hari-hari sekarang tidak bisa membedakan ini Taurat. Jadi orang lebih cenderung Taurat Musa yang dia lakukan. Sembako, hubungan, itu lebih penting. Maka jika engkau melakukan itu, kamu menyalibkan Yesus sekali lagi dan kamu terkutuk di salib. Ini kita harus mengerti. Apakah itu tidak boleh kita lakukan? Boleh. Tapi itu tidak ada hubungan dengan rohanimu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih. Apa menjadi kebanggaan Tuhan jika engkau membawa jiwa baru, roh jiwa orang dimenangkan? Itulah buah hasil buah rohanimu. Engkau akan bangga. Jika engkau menjalankan hukum Taurat Musa, apa yang kau bangga? Jika orang itu dari yang susah menjadi senang, kamu akan bangga. Gara-gara saya dia jadi maju. Kamu yang bangga. Bisa mengerti perbedaannya? Jika ada orang yang kamu tolong dalam hukum Taurat, dia berubah hidupnya, maka dia akan mencerita, orang itu menolong saya. Maka kamu akan bangga di hadapan orang-orang. Tapi jika engkau membawa orang kepada Yesus, Allah Bapa akan bangga. Engkau telah berbuah. Bisa mengerti? Hari-hari sekarang orang tidak bisa membedakan. Moral etika lebih tinggi puncaknya daripada engkau membawa jiwa baru di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita hari-hari sekarang banyak orang berbangga dengan hal-hal duniawi, dengan pertolongan duniawi. Saya mengatakan itu tidak salah. Memang itu perintah Yesus, perintah Allah juga. Perintah Allah juga. Tetapi apakah panggilan kita seperti itu? Ingat tadi dia mengatakan, sejak engkau bertobat menerima Yesus, engkau telah terpilih. Terpilih di dalam Yesus.
Kita baca Efesus 1 ayat 3. Kita membaca bersama-sama ayat ini supaya kita tahu kita ini sungguh terpilih. Efesus 1 ayat 3. 3 dan 4 ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karunia sorgawi itu diterima dengan roh kita. Ayat 3. Kamu menerima kasih jika kamu di dalam Yesus. Maka hukum Taurat itu, mereka itu terpilih tapi belum menerima kasih Yesus. Belum dipilih oleh Allah Bapa. Bapak Ibu, hari-hari sekarang, waktu engkau telah menerima keselamatan Yesus, panggilan pertama bagi kita apa? Ibadah. Waktu kita ibadah itu panggilan pertama dari Allah Bapa. Untuk mengakui Yesus bangkit, engkau sudah di dalam Yesus. Maka orang datang ibadah. Terus panggilan selanjutnya apa? Engkau mendapat tugas dari gereja. Waktu engkau mendapat tugas gereja, kamu mengatakan, oh saya sudah mendapat tugas lagi yang lain. Maka jangan dengan tugas itu engkau menggerutu. Ini orang yang tidak mengerti panggilan. Tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu. Panggilan selanjutnya setelah ibadah, tugas-tugas lainnya. Ada yang menjadi tukang parkir, ada yang melakukan membersihkan gereja, dan sebagainya. Tahukah Bapak Ibu, tolong dengar baik-baik, jika seseorang tukang parkir, dia hidup dari tukang parkir, ya, terus dia datang ke gereja, dia mendapat panggilan pertama. Tetapi belum tentu dia ingin menjadi tukang parkir. Belum tentu dia ingin menjadi tukang parkir. Dia memang tukang parkir, pekerjaannya tukang parkir, mencari nafkah untuk anak istrinya. Tapi waktu dia mendapat panggilan ibadah, belum tentu dia ingin jadi tukang parkir. Mungkin dia ingin menjadi anggota KUR atau kolekte. Tetapi jika seseorang dia datang ke gereja, dia sebenarnya seorang manajer atau seorang direktur. Tapi begitu dia mendapat kasih karunia Yesus di dalam Yesus, waktu dia ke gereja ibadah, dia dapat panggilan pertama. Tetapi waktu dia biarpun di manajer direktur, dia jadi tukang parkir. Itu artinya perintah baru kepada dia. Bisa mengerti nggak? Berarti dia waktu melakukan tugas itu panggilan Yesus untuk dia. Perintah Yesus kepada dia, yang dia harus lakukan itu dengan setia. Ini banyak. Saya melihat, kalau di sini mungkin tidak ada, tapi kalau di Korea itu banyak yang direktur, ya, mereka itu direktur, manajer. Pada saat hari Tuhan, mereka selesai ibadah pertama, ibadah kedua, mereka lepas jasnya jadi tukang parkir. Tahukah Bapak Ibu siapa mereka? Mereka itu direktur. Mereka itu manajer. Saya pernah bertanya langsung, itu direktur, itu manajer. Loh kok kenapa jadi parkir? Itu panggilan bagi mereka. Mereka tukang parkir bukan karena tugas mencari makan jasmani, tapi karena panggilan mereka sebagai orang yang telah dipanggil Yesus. Sekarang engkau dipilih dan diperintahkan oleh Yesus. Bisa mengerti Bapak Ibu? Bapak Ibu harus mengerti tugas Bapak Ibu jika diberikan. Bapak Ibu harus bersyukur. Jangan lepaskan tugas itu. Saya sejak dipilih Tuhan, saya tidak pernah melepaskan saya. Terkecuali roh saya ini lepas dari tubuh ini, saya akan istirahat di Firdaus. Jangan pernah meninggalkan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena inilah panggilan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih,
Jadi ada orang itu melakukan tugas mungkin karena pekerjaannya. Andai kata dia tukang parkir mencari makan, dia masuk ke gereja karena dia merasa tidak punya talenta, dia jadi tukang parkir. Waktu dia di gereja tukang parkir, itu artinya dapat perintah Yesus, bukan karena pekerjaan tersebut. Tapi ada orang, pada Bapak Ibu, dia begitu dia punya talenta banyak di luar sana. Mungkin dia song leader, mungkin dia pemusik. Waktu di gereja, dia sombong. Maaf, saya belum ada waktu. Saya belum layak melayani Tuhan. Nah, itu ciri-ciri orang sombong. Dia tidak menerima perintah Yesus untuk melayani Tuhan. Ini banyak di gereja. Orang-orang yang sombong. Dia punya talenta, tapi dia tidak berikan kepada Tuhan. Tapi kepada orang dunia. Naik klub panggil dia. Segera dia datang. Tapi gereja memanggil Tuhan, memanggil dia. Layani Tuhan. Maaf, saya belum layak. Maaf, saya belum bisa. Itu ciri-ciri orang yang tidak mau diperintah oleh Yesus. Dia tidak mengakui kasih daripada Yesus memanggil dia. Dia tidak tahu arti panggilan Yesus tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus seorang yang sangat menjalankan hukum Taurat dan Farisi. Dan dia penganiaya jemaat. Tapi waktu dia menerima Yesus, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, dia berubah total. Siapa yang tugas mendoakan dia dan membaptis dia? Ananias. Tahukah Bapak Ibu, Ananias itu sikapnya terhadap Rasul Paulus seperti apa? Dia tahu Rasul Paulus itu siapa? Orang yang membenci orang Kristen. Orang yang menganiaya orang Kristen. Justru Stefanus waktu diranjam mati, Rasul Paulus lah yang mengumpulkan baju. Ayo kumpulin sini, timpukin dia, pukul dia sampai mati. Darahnya itu muncrat, dia yang ngumpulin. Dia ada di situ. Maka Ananias tahu Rasul Paulus itu sangat jahat. Maka waktu Tuhan bilang, nanti Rasul Paulus ini, kamu harus baptis dia, kamu harus doain dia terima Roh Kudus, biar dia menjadi muridku. Tahukah Bapak Ibu, hatinya tidak mau itu. Tuhan, kenapa saya harus nolong dia? Dia jahat loh Tuhan. Dia jahat loh kepada orang Kristen loh. Dia jahat loh perbuatannya. Saya ngelihat Stefanus itu dia juga loh, jahat loh. Tetapi dia tahu panggilannya. Dia tahu panggilannya. Dia tahu perintahnya Yesus. Sekalipun hatinya marah dengan Rasul Paulus, tapi dia tahu panggilannya. Dia tahu perintah Yesus. Ya, karena engkau, aku menjalankan ini. Bapak Ibu harus bisa membedakan. Bapak Ibu melayani Tuhan bukan suasana hati. Suasana hati saya gembira, saya mau layani Tuhan. Hati saya panas, saya nggak mau ya. Bapak Ibu harus bisa membedakan suasana hati dengan panggilan. Ananias suara hatinya panas. Tapi dia tahu panggilannya, dia tetap melayani, dia tetap membaptis Rasul Paulus, dia tetap mendoakan Rasul Paulus supaya melihat kembali. Bukankah kita membaca di Alkitab seperti itu? Maka Bapak Ibu harus bisa membedakan melayani Tuhan dengan suara hatimu atau engkau karena dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perintah Tuhan. Bedakan itu dengan benar dan jelas di hadapan Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan dengan emosi dan perasaan kita. Tapi karena saya diberi kasih karunia. Saya diberi hidupnya Yesus. Saya berhutang kepada Yesus seumur hidup. Saya tidak pernah membayar. Pernah melunasi pembayaran itu. Hutang terus. Maka jika dia memerintahkan saya lakukan. Karena ini tidak bisa dibayar dengan materi, dengan sikap, dengan moral. Maka saya mengasihi Taurat Yesus. Saya melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Banyak hari-hari sekarang orang tidak bisa membedakan mana suara gembala dengan suara orang. Ya, hari-hari sekarang orang ke gereja sepertinya dia ibadah. Tapi dia tidak bisa membedakan mana suara gembala, mana suara orang, suara hati orang. Ini sangat berbahaya.
Kalau suara gembala Yesus Kristus, kamu melakukan, biarpun berbeda pendapat dengan hatimu. Itu suara gembala yang asli. Kasihlah musuhmu. Beritakanlah benar. Beritakanlah. Itulah suara gembala. Tapi suara manusia, kamu harus menolong orang. Kamu harus berbuat. Ini suara manusia. Jadi orang tidak bisa membedakan mana suara gembala yang orisinil. Yang memberi hidupnya kepada kita. Dengan suara humanisme manusia. Dia tidak bisa bedakan ini. Ini yang membuat kita sehingga melihat seseorang itu dari perilaku seseorang. Ini maaf, tanda kutip. Jika Bapak melihat seorang pendeta yang bersikap pelayan Tuhan yang lemah lembut, sikapnya lemah lembut, kita mengatakan, wow, itu orang hebat. Wow, itu orang hebat. Gayanya, sikapnya, ucapannya lemah lembut, pakaiannya kelihatan sekali lemah lembut. Ini betul-betul seorang hamba Tuhan yang diurapi. Itu penampakan luar. Sebenarnya Bapak harus nilai apa yang dia keluarkan. Jika dia keluarkan tidak berhubungan dengan Yesus yang menceritakan sebenarnya hanya perbuatan baik, sebenarnya dalamnya kuburan. Di dalamnya tidak ada firman. Jadi kita, Yesus mengatakan, jangan menilai seseorang dari luarnya. Sekarang ini banyak orang yang bersifat agamawi. Yang luarnya kelihatannya lemah lembut, sopan santun, mengajar orang seperti itu. Tapi dengar dong apa yang dia keluarkan. Adakah kebenaran? Adakah firman yang keluar? Adakah darah Yesus? Adakah kasih Kristus? Adakah perintah Yesus di dalamnya yang keluar dari dia? Kalau tidak ada, maka itu tidak lebih daripada kuburan yang dilamuri putih, dalamnya tulang belulang. Bisa mengerti perbedaan ini? Bapak Ibu harus bisa menilai apa yang dikeluarkan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, bukan yang masuk najis, tapi yang keluar itulah najis. Jika dia tidak mengajarkan kebenaran, itu akan menajiskan jemaat. Itu yang penting, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih. Bapak Ibu, Saudara, tadi kita sudah melihat. Hari-hari sekarang ini, saya banyak melihat di luar perperangan demi perperangan. Sebenarnya bukan perperangan, maksud saya perang secara fisik, tapi banyak perperangan dengan perkataan-perkataan. Yang ini mengatakan begini, yang ini tidak perlu perpuluhan, yang ini mengatakan begini, yang ini. Ini sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Sehingga kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, inilah hati-hati suara manusia. Tapi kita harus ingat suara kebenaran, yaitu gembala kita. Ya, gembala kita. Bagaimana? Jangan sampai pikiran kita menjadi terkutuk dengan perkataan-perkataan orang. Oh, benar juga ya. Bapak Ibu, jika demikian jadi pikiran kita terkutuk. Jika pikiran terkutuk, dia akan membawa dampak kepada rohani kita. Ya, coba kita baca yuk. Roma 1 ayat 28. Ya, kita baca ayat 28 sampai 31. 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengetaskan. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang kita harus tahu. Kalau begitu, bagaimana Bapak Ibu? Seseorang yang melayani Tuhan bukan mengangkat dirinya supaya diakui orang.
Ya, dia melayani Tuhan, mengangkat dirinya supaya diakui oleh orang. Tapi pada saat kita melayani Tuhan, kita memberitahu kehendak Tuhan supaya setiap jemaat melakukan seperti itu. Dalam tugasnya dengan setia. Jika Bapak Ibu sudah menerima kasih Allah, beritakanlah kebenaran ini kepada orang. Jika Bapak Ibu membawa satu jiwa, engkau sudah mengasihi orang, telah menjalankan perintah Yesus. Jadi kita waktu memberitakan kebenaran, kita menolong tubuhnya apa menolong rohnya? Itulah perintah Yesus. Orang dalam perjanjian lama, mereka melakukan mengasihi Allah, mereka menolong orang untuk apa? Untuk tubuhnya, untuk jiwanya. Ini jelas, sangat berbeda. Tapi bukan berarti perjanjian lama itu salah, tidak. Itu adalah pintu untuk masuk, untuk mengasihi roh jiwa seseorang. Bukan itu salah. Tapi kalau itu menjadi fokus kita, kita sudah salah. Kita sudah menyimpang dari kehendak Yesus tersebut. Bapak Ibu Saudara yang Allah mencari mereka yang melakukan tugas mereka dari Yesus. Ingat, Allah mencari orang-orang yang melakukan tugas dari Yesus. Ingat. Jadi tugas Yesus, perintah Yesus itu, jika perintah Yesus dijalankan, itulah yang dicari oleh Allah Bapa. Kiranya apa tugas-tugasnya tersebut, Bapak Ibu harus mempunyai loyalitas ya terhadap gereja. Kenapa tahun ini pulihkan? Mari roh jiwaku, pulihkan gereja. Artinya kita memulihkan diri kita sendiri. Ya, supaya roh jiwa kita mengasihi, terus kita kasih gereja kita secara fisik. Membawa roh jiwa orang, membawa jiwa orang. Ini perlu pemulihan. Jika tidak, roh jiwa kita akan mengembara kemana-mana. Ya, ini tugas. Dan kembalikan fungsi panggilan kita untuk melayani Tuhan. Dan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Hari-hari sekarang, apalagi dengan COVID ini, pasti orang banyak alasan kalau dikasih tugas. Waduh maaf COVID, maaf. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu setiap saat orang itu bisa COVID. Bukan berarti dia di rumah tidak bisa COVID loh. Hati-hati loh. Ya, mungkin aja orang ngantar makanan, dia pegang itu makanan sudah kena. Atau sayuran. Bisa. Ya. Saya tetap berprinsip, satu helai rambut yang jatuh Tuhan tahu. Saya selalu berprinsip. Begitu, ya. Jadi artinya kita tidak bisa mengabaikan daripada perlindungan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, sia-sialah orang membangun kota-kota benteng tanpa perlindungan Tuhan. Bukankah begitu? Tetapi sebaliknya kita harus tahu juga jangan mencobai Allah. Nah, kalau kita mendapat panggilan tugas, ketakutan, emosi, perasaan kita lebih takut daripada tugas, itu berbahaya. Itu artinya melayani Tuhan dengan suasana hati saya. Dia tidak seperti Ananias. Biarpun hatinya panas, tetap dia melakukan tugasnya. Ini berbeda. Berbeda. Apakah engkau telah memiliki kasih Yesus? Ya, kita akan melihat Efesus 3. Saya melihat ini, ayat-ayat ini betul-betul membuat saya, aduh Tuhan engkau sangat luar biasa. Ya, bisa memberi tugas kepada saya. Bapak Ibu yang diberi tugas, jangan mengeluh. Harus bersyukur. Tuhan beri saya tugas lagi. Tuhan beri saya tugas lagi. Maka 9 karunia itu jika engkau punya 1, kamu bisa minta. Ya, saya ngelihat begini, ada orang jago gitar, ya, maka dia main di gereja gitar. Saya sangat bersyukur. Ya, wah, orang mengatakan, wah hebat kalau dia main gitar di gereja, wah mantap lah itu. Ya memang dia pemain gitar, dia juga di luar main gitar, dia juga sering dipanggil di nightclub, di musik bandnya jago. Ya, memang dia jago, dia berikan pada Tuhan. Menurut saya itu bagus.
Tapi saya jauh lebih bangga. Orang ini nggak terlalu bisa sebenarnya. Dia hanya bisanya itu main genderang. Main gitarnya tidak terlalu. Tapi dia berkata, Tuhan, di gereja saya kalau lagi kuburan, penghiburan itu, kayaknya nggak perlu genderang, hanya gitar. Beri saya dong hikmat supaya saya punya karunia talenta juga main gitar. Maka dia belajar, dia bisa. Tugasnya apa dia minta untuk Tuhan? Untuk melayani. Itu orang hebat. Bisa mengerti maksud saya? Mintalah kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan akan memberi engkau. Ini yang hebat. Yang kau minta itu karena untuk melayani Tuhan. Ini berbeda. Ya, ini sesuatu yang spesial di mata Allah. Mari kita membaca Efesus 3. Efesus 3. Ayat 8. Efesus 3. Ya, ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, maksudnya begini. Dengar, kita lihat ayat ini. Dia mengatakan begini. Rasul Paulus ini dia tidak tahu dia dipanggil, dipilih. Ya. Jadi begitu dia ambil tugasnya, baru dia tahu rahasia Allah itu luar biasa. Jika Bapak Ibu telah menerima pertobatan, Kisah Rasul 2 ayat 38, Bapak Ibu melayani Tuhan dengan tulus hati, Bapak Ibu akan merasa syukur luar biasa. Sangat bersyukur sekali. Sangat mengucap terima kasih. Bapak Ibu akan mengetahui Tuhan akan membuka rahasia-rahasia yang lain kepada kita. Akan memberi karunia-karunia yang lain bagi kita. Dia mengatakan demikian. Ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bapak Ibu, dari dalam perjanjian lama mereka belum tahu rahasia Allah itu sesungguhnya. Tapi waktu Yesus datang, Yesus memberi hidupnya. Engkau mendapat kehidupan Yesus. Engkau menjalankan perintah. Itulah rahasia Allah yang berabad-abad ditutup bagi mereka. Tapi engkau sudah mengetahui dan menjalankan. Hari ini yang sudah tahu rahasia ini, jalankanlah tugas itu dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dengan rasa bersyukur. Kalian akan menikmati sukacita Allah di dalam roh jiwa kita. Ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahu berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Bapak Ibu, tahukah artinya jika orang menjalankan perintah-perintah yang dari gereja itu perintah dari sorga. Bukan dari duniawi ini. Maka saya teringat dulu waktu kami ingin jadi pendeta, kami banyak diberi pertanyaan. Ya. Banyak bersoal jawab. Banyak pendeta yang mencalonkan dirinya anggota DPR. Ya, banyak pendeta yang berkampanye mencalonkan dirinya jadi bupati, wali kota, bahkan gubernur. Bahkan ada beberapa pejabat negara, para jenderal. Dan pada saat itu saya punya sahabat seorang jenderal juga. Dia juga ditarik oleh partai. Dan dia ditarik oleh partai, masuk organisasi, dia bilang kalau mereka dapat suara, dia akan dijanjikan suatu jabatan posisi. Ya, mungkin anggota DPR dan sebagainya. Maka pada saat itu dia bertanya,
Apakah dia mau ngambil tugas ini? Karena dalam pemikirannya, kalau dia seorang jenderal menjadi partai, terus dia mendapat satu posisi di negara, anggota DPR atau pemerintah, dia akan memberi kelegahan bagi anak-anak Allah. Ini pemikiran yang sangat simpel dan bagus. Sebenarnya kita pasti memikir itu, oh ya bagus, baguslah Pak, majulah Pak. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Ya, pasti kita bilang, ya yes, maju Pak. Kalau Bapak nanti anggota DPR, mantap. Bapak jadi gubernur, mantap. Pastilah kita tidak dihambat-hambat oleh orang untuk buka gereja dan sebagainya. Ayo maju terus. Justru salah satunya saya mendukung seperti itu. Maju Pak. Tetapi pada saat kami bertanya kepada gembala kami senior, dia jawab apa? Berbeda. Bapak punya pilihan, terserah. Tetapi saya sebagai pemimpin rohani memberitahu, Bapak sudah menjadi seorang pendeta pejabat sorga. Pejabat sorga yang di pemerintahan sorga. Sekarang Bapak lepaskan jabatan itu, ambil pemerintah di bumi ini. Bapak melecehkan pejabat sorga. Bapak merendahkan seperti kerajaan sorga itu lebih rendah daripada bumi ini. Bapak pikirkan sendiri. Tahu maksud ini? Mengerti ini? Jadi banyak orang ingin mendapat pejabat di dunia ini yang penuh kebohongan, yang penuh korupsi, melepaskan jabatan sorga tersebut. Hari-hari sekarang Bapak Ibu mendapat tugas dari sorga untuk menjalankan pekerjaan di bumi ini. Bapak lepaskan hanya untuk pekerjaan duniawi. Apakah engkau mengasihi Allah? Apakah engkau di dalam Yesus? Apakah engkau mendapat perintah baru dari Yesus? Engkau mendapat perintah dari suara hatimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, biar kita mengerti perintah Yesus yang sesungguhnya. Ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita semua adalah orang-orang Berea. Beberapa minggu yang lalu, faktor seorang bangsawan itu adalah kelahiran. Kita sudah mendengar, bangsawan itu kelahiran dari istana. Dia lahir di lingkungan istana, dia mendapat pendidikan istana, dia cara menghadap raja dengan cara-cara istana. Bapak Ibu, kalian adalah orang-orang Berea, itu adalah orang-orang bangsawan. Faktor kelahiran baru yang dimateraikan Roh Kudus pemilik sorga. Dimateraikan oleh nama Yesus, pemilik kerajaan sorga. Kalian adalah orang-orang bangsawan. Kalian mendapat tugas di bumi ini. Apa tugas kalian sebagai orang bangsawan? Sebagai seorang raja dan seorang imam. Imam yang mengajar, itu tugas kita kepada orang lain. Ini harus tahu. Tugas raja dan imam, imamat rajani. Itulah tugas yang Yesus berikan kepada kita. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi seorang imam? Di lingkungan sekolah, di lingkungan kuliah, di lingkungan kerja. Apa kita sebagai roh budak yang didogma oleh gereja lain? Alangkah sedihnya jika demikian. Engkau mengatakan Allah pemilik kerajaan sorga. Tetapi engkau diatur oleh keyakinan orang. Engkau tidak menjadi seorang imamat rajani. Tidak menjadi seorang raja. Mewakili Allah yang di sorga tersebut. Menjadi seorang imam rohani tersebut. Mari hari ini kita akui ini dengan iman. Keluar dari kita membuktikan kita seorang imam. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 3, 2.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada katakan amin? Ada katakan amin? Engkau telah dikeluarkan dari raja yang gelap menguasaimu. Dari Dia untuk memberitakan terang tersebut sebagai imamat rajani. Kiranya kasih karunia menyertai kita semua orang Berea Anugerah yang dipanggil dan dipilih dan mendapat perintah Yesus sampai selama-lamanya. Amin.